إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sidang Jum'ah azakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Allah Azza wa Jalla di dalam surah Bani Israel berfirman, Subhanalladzi asra bi'abadihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya lailan dalam satu malam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, diperjalankan dalam satu malam mulai dari Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Aqsa yang ada di Palestina, alladzi barakna haulah, yang mana Allah memberkahi Baitul Maqdis yang ada di Palestina dan sekitarnya. Linuriyahu min ayatina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, dan tujuan kami adalah untuk menunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebesaran Allah Azza wa Jalla, yakni setelah dari Masjidil Aqsa Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dimi'rajkan, dinaikkan sampai melewati 7 lapis langit sampai Sidratil Muntaha. Tujuannya linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan bagaimana ayat-ayat kami.
Innahu huwas sami'ul basir. Dan sesungguhnya Allah As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Sidang Jum'ah azakumullah. Kita sudah sangat mengetahui tentang ayat ini. Ayat yang mengingatkan kita akan perjalanan dakwah Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengisra dan memi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adalah untuk linuriyahu min ayatina, agar diperlihatkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagaimana kekuasaan, kebesaran Allah Azza wa Jalla, makhluk yang paling mulia yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diisrakan, diperjalankan bukan hanya dari satu bumi ke bumi yang lain, akan tapi dari bumi menuju langit yang 7 sampai ke Sidratil Muntaha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, satu perintah melaksanakan salat. Seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala Allah perintahkan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi. Tetapi satu perintah langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah tersebut dari atas langit yang 7, menerima perintah tersebut dari bawah Sidratil Muntaha. Perintah itu adalah salat 5 waktu, yang mana salat 5 waktu ini justru banyak kaum muslimin yang melalaikannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kaum muslimin sekalian tentang orang-orang yang mendustakan agamanya, yang mengaku beragama Islam, alladzina hum an salatihim sahun, akan tetapi mereka lalai dalam mengingat salat. Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita, tahukah kalian pendusta agama? Di antara pendusta agama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, alladzina hum an salatihim sahun, orang yang melalaikan salatnya. Bahkan yang miris, yang sangat kita sayangkan, ada orang-orang yang setelah mendengarkan tentang Isra dan Mi'raj di malam hari, tetapi subuh tidak sholat subuh, waliyadzubillah. Dan ini kita lihat banyak terjadi. Dia bahagia, senang, merayakannya, akan tetapi dialah yang paling dahulu meninggalkan sholat subuhnya. Na'udzubillah. Sidang Jum'ah a'azakumullah. Isra wal Mi'raj kita kerjakan setiap hari, siang dan malam, selama 5 waktu.
bukan setahun sekali, hanya untuk diingat saja lalu ditinggalkan kemudian. Na'udzubillah. Inilah yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari mengingat salat mereka. Ketahuilah bahwa hadiah salat 5 waktu ini yang seharusnya kita kerjakan 50 waktu, maka diberilah umat ini 5 waktu sebagai hadiah, karena umat di akhir zaman ini lemah. Bagaimana kalau kita diberi sampai 50 waktu? Allahu Akbar. Sidang Jum'ah a'azakumullah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kitalah umat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah sehari semalam 5 kali, tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Sehingga wajar kalau umat-umat yang lain tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sangat tidak wajar kalau ada umat Islam yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena menjauhkan diri dari salat 5 waktu, wal iyadzubillah. Karena itulah para ulama memberikan fatwa-fatwa mereka sejak zaman sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in dan para ulama yang lainnya, bahwa meninggalkan salat 5 waktu adalah min akbaril kabair, di antara dosa yang paling besar. Dosa yang menurut sebagian ulama menjadikan orang tersebut kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan kepada kita penjagaan untuk selalu menjaga salat 5 waktu ini sampai akhir hayat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma sami'tum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sidang Jum'ah a'azzakumullah, ketahuilah bahwa salat itu hubungan paling dekat antara hamba dengan Rabbnya. Di antara gerakan salat adalah sujud. Dan sujud adalah sedekat-dekat hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang selalu melaksanakan salat 5 waktu, maka dia adalah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di waktu sujud, bukan hanya sujud di salat yang 5 waktu, kita dianjurkan pula bersujud dalam salat-salat sunnah, apalagi di malam hari. Memperpanjang sujudnya, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika kita adalah orang-orang yang usianya di atas 60 tahun atau 50 tahun, di mana Nabi SAW pernah dalam doanya, dan ini pun dibaca Nabi dalam zikir pagi dan petang. Nabi berdoa memohon perlindungan pada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wasu'il kibar. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari sifat malas
dan su'il kibar, buruk di usia lanjut. Malas dan buruk di usia lanjut. Yang seharusnya di usia lanjut dia gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya dia semakin semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun wal-iyadzu billah, di usia lanjut, di usia 60, 70 masih sibuk ngurusin dunia, masih sibuk ngurusin jabatan-jabatan, masih sibuk ngurusin hal-hal yang tidak manfaat buat akhiratnya. Ini yang namanya su'il kibar, buruk di akhir hayat. Jangan sampai di akhir hayat, di usia lanjut, orang malah meninggalkan salat 5 waktu. Jangan sampai di usia lanjut dia malah sibuk dengan urusan dunia yang tiada habisnya. Sehingga dunia itu diibaratkan Nabi SAW sebagai bangkai. Dunia sebagai bangkai yang diperebutkan oleh manusia. Na'udzubillah. Karena itu ingatlah bahwa kehidupan kita adalah kehidupan akhirat. Maka bagi mereka-mereka yang mau husnul khatimah, maka jagalah jangan sampai malas di akhir usia, su'ul kibar, usia lanjut yang berakhir dengan keburukan-keburukan. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan husnul khatimah. Husnul khatimah didapati karena dia di hari tuanya dia husnul kibar. Hari tuanya dia berbuat banyak kebaikan-kebaikan. Semoga Allah jadikan kita di hari tuanya menjadi orang-orang yang baik, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan husnul khatimah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa ant. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.